Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sintia Wardani dengan nomor induk mahasiswa E1032221009, program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan apa sih prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi adalah asas yang mencerminkan seperti apa proses komunikasi bisa terjadi. Lantas, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip komunikasi? 1. Komunikasi adalah proses simbolik, yang artinya komunikasi dijadikan media pengantar layaknya lambang ataupun simbol yang mewakili isi pemikiran atau perasaan orang lain. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, artinya komunikasi bisa terjadi apabila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri sehingga setiap perilaku mengandung pesan. 3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan pesan yang ingin disampaikan atau yang ingin dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para pelaku komunikasi. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan atau disadari. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, artinya makna pesan juga bergantung pada konteks fisik, ruang, waktu, sosial, dan psikologis. 6. Komunikasi melibatkan prediksi pelaku komunikasi. Saat berkomunikasi, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Oleh karena itu, kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. 7. Komunikasi bersifat sistematik. Terdapat dua sistem dasar dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal mencakup seluruh nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi di berbagai lingkungan sosialnya. Sedangkan sistem eksternal mencakup situasi lingkungan di luar individu. Maka, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah produk dari perpaduan antara sistem internal dan sistem eksternal tersebut. Lingkungan dan objek mempengaruhi komunikasi kita. Namun, persepsi kita atas lingkungan kita juga mempengaruhi cara kita berperilaku. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Salah satu hal yang dapat mewujudkan tujuan itu adalah kesamaan makna antar peserta komunikasi. Kesamaan makna itu akan dapat lebih diharapkan terjadi ketika para peserta berasal dari budaya yang sama. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bisa terjadi dalam tatanan acak, tidak linear, sirkular, atau bahkan helikal. Ketika seseorang berbicara kepada seseorang lainnya atau kepada sekelompok orang lainnya seperti dalam rapat atau kuliah, sebetulnya komunikasi itu bersifat dua arah. Karena orang-orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan sebenarnya juga menjadi pembicara atau pemberi pesan pada saat yang sama, yaitu lewat perilaku nonverbal mereka. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan merupakan proses yang sinabung. Implikasi dari komunikasi adalah proses yang dinamis, dan transaksional adalah para peserta komunikasi akan terus berubah mulai dari usia, pengetahuan, dan pengalaman. Para peserta komunikasi akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Sifat irreversibel ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai suatu proses yang selalu berubah. Komunikasi adalah suatu peristiwa, oleh karena itu perilaku berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali. Kita tidak dapat memutar kembali jam dan berpura-pura seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Akan tetapi komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan persoalan tersebut yang berkaitan dengan masalah struktural. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.